Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalatul Muawana dari Manajemen Pendidikan Islam UIN Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan laporan magang saya, yaitu laporan magang mata kuliah magang perpustakaan yang diampu oleh Bapak Ahlis. Saya magang di perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang. Sekarang kita ke visi misi. Apa sih visi perpustakaan UIN Wali Songo Semarang, perpustakaan pusat UIN Wali Songo Semarang ini? Visinya yang adalah menjadi pusat komunikasi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan penelitian. Sedangkan misinya adalah yang pertama, menyediakan sumber daya informasi yang berkualitas untuk pembelajaran dan penelitian. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan sarana belajar serta akses informasi ilmiah seluas-luasnya kepada komunitas akademik UIN Wali Songo dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan fasilitas dan aset dalam rangka peningkatan mutu layanan perpustakaan. Tujuannya apa sih didirikannya perpustakaan pusat UIN Wali Songo Semarang ini? Tujuannya adalah membangun perpustakaan UIN Wali Songo yang mampu menjadi pusat komunikasi ilmiah masyarakat akademik dengan menyediakan koleksi yang berkualitas dan akses informasi yang seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang? Yang pertama ada fasilitas peminjaman koleksi, yang kedua layanan referensi, yang ketiga bimbingan pemakai, yang keempat layanan internet, yang kelima kartu super FPPTI atau Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, yang keenam American Corner, yang ketujuh kartu sakti Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri atau biasa disingkat dengan FKP2TN, yang kedelapan penyelenggaraan kegiatan atau event management. Nah, selanjutnya jadi kegiatan apa aja yang kita lakukan di perpustakaan UIN Wali Songo selama kita magang. Yang pertama ada kegiatan repositori. Jadi kegiatan repositori ini adalah kegiatan yang dilakukan di mana kita itu menginput data-data seperti skripsi, tesis, yang mana kita input ke internet, yang mana repositori ini adalah sebagai wadah penyimpanan digital dari skripsi-skripsi yang dimiliki oleh mahasiswa, yang mana bertujuan untuk menyimpan, mengelola, mempublikasikan, dan melestarikan hasil karya intelektual institusi atau lembaga tersebut untuk kepentingan akademik atau penelitian. Nah, kegiatan yang kedua itu sirkulasi. Apa sih sirkulasi? Jadi layanan sirkulasi ini adalah layanan sirkulasi adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku beserta penyelesaian administrasinya. Jadi layanan sirkulasi di perpustakaan UIN Wali Songo itu ada di lantai 2 dan juga lantai 3, yang mana di situ kita bisa melakukan peminjaman dan juga pengembalian buku serta pembayaran denda. Lalu selanjutnya adalah kegiatan shelving. Nah, apa sih kegiatan shelving itu? Jadi kegiatan shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi buku, merupakan kegiatan wajib yang dapat dikatakan sebagai ujung tombak layanan perpustakaan. Jadi kegiatan shelving ini dilaksanakan setiap kali perpustakaan akan buka dan tutup. Nah, jadi teman-teman, buku yang teman-teman kembalikan di sirkulasi, ini buku-buku tersebut itu nanti bakal kita susun di rak sesuai dengan kode-kode yang ada di buku tersebut. Jadi, kegiatan penyusunan buku-buku tersebut, buku-buku yang teman-teman pinjam itu penyusunan di rak itu namanya adalah kegiatan shelving. Nah, selanjutnya kegiatan apa lagi? Yang ketiga adalah kegiatan weeding. Kegiatan weeding itu adalah kegiatan penyiangan atau proses mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka.
Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan UIN Wali Songo itu yang udah jelek-jelek, kayak apa ya, sampulnya rusak, ada lembaran-lembaran buku yang copot, lalu kayak barcode buku yang sudah lepas, yang sudah nggak bisa terdeteksi lagi, itu kita ambil. Setelah kita ambil, lalu kita perbaiki. Nah, proses perbaikan itu namanya adalah proses weeding. Selanjutnya adalah penjagaan loker. Jadi, apa sih penjagaan loker? Teman-teman pasti tahu kan loker itu apa? Jadi, ruangan loker merupakan fasilitas yang disediakan oleh Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang, yang mana bagi para pengunjungnya untuk menyimpan barang bawaan yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan perpustakaan, yaitu lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Nah, jadi loker ini kan kita nanti masuk, teman-teman bisa masuk ke Perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang. Nah, pas masuk di lantai 2 itu di sana ada loker dan juga ada penjagaannya. Jadi teman-teman yang membawa tas, makanan dan lain-lain itu bisa ditaruh di loker dulu. Peminjaman lokernya itu bisa menggunakan kartu perpustakaan UIN Wali Songo Semarang dan juga bisa menggunakan KTP. Hal ini dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak buku hilang atau ruangan baca, ruangan perpustakaannya itu kotor dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagian pengolahan. Jadi di bagian pengolahan, apa sih bagian pengolahan itu? Jadi kalau di Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang itu ada pengolahan bahan pustaka, yang mana merupakan salah satu kegiatan wajib perpustakaan, di mana bahan perpustakaan yang masuk itu akan diolah terlebih dahulu demi apa? Memudahkan pengaksesan informasi dan tertib administrasi oleh pemustaka. Jadi kayak buku-buku yang baru, koleksi buku yang baru dibeli, baik itu dibeli atau hadiah, itu kita olah terlebih dahulu di pengolahan. Jadi kita input terlebih dahulu kayak pengarangnya siapa, bukunya diterbitkan oleh siapa, berapa jumlah halamannya, sampulnya gambarnya kayak apa, terus habis itu bukunya warna apa, tinggi bukunya berapa, lembarnya berapa, seperti itulah pokoknya. Itu data-datanya itu kita input dulu ke Excel, lalu kita beri barcode, bukunya itu kita beri barcode, itu disebut dengan proses pengolahan. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan paling utama. Bukan paling utama sih, kegiatan paling pertama. Apa? Yaitu information dan thermal gun lantai 1. Jadi kegiatannya itu apa? Adalah memberikan informasi dan melakukan pengukuran suhu pengunjung perpustakaan sebelum masuk ke perpustakaan. Jadi berhubung sekarang kan masih suasana COVID ya teman-teman. Jadi kalau mau masuk perpustakaan itu harus dicek terlebih dahulu suhunya. Nah, setelah melakukan pengecekan, ketika sudah dirasa aman, baru diperbolehkan untuk masuk ke lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 4. Selain itu, layanan informasi ini juga bisa memberikan informasi kayak ke pengunjung. Boleh tanya tuh, kalau kita mau masuk ke perpustakaan, boleh tanya dulu, Mbak, buku tentang koleksi agama-agama itu lantai berapa ya? Gitu misal. Mbak, kamar mandi itu ada di sebelah mana ya? Loker sebelah mana ya? Itu bisa kita lakukan dengan bertanya kepada bagian informasi. Selanjutnya selama magang kita itu punya apa aja sih teman-teman? Jadi perpustakaan UIN Wali Songo itu punya web yang namanya Slim dan juga ePrint. Slim ini jadi teman-teman itu bisa masuk ke sana, pustakawan bisa masuk ke sana, gunanya apa? Untuk menginput data-data kayak yang data di pengolahan tadi loh, buku apa aja yang baru dibeli itu diinput. Jadi sudah terprogram di sana supaya ada berapa jumlah eksemplarnya, supaya nggak ada
istilah hilang data, hilang buku. Jadi ada berapa jumlah bukunya, ada buku apa aja itu udah ada dan juga udah terinput di sana. Terus kita bisa cek juga buku ini tinggal berapa eksemplar nih yang belum dipinjam atau udah masih atau lagi dipinjam semua. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat ke perpus dulu sebelum kita tahu ada berapa bukunya, jumlah buku yang masih tersedia. Lalu ada Eprin Wali Songo. Nah, kalau Eprin ini namanya itu kegiatan untuk penginputan data. Eprin ini teman-teman bisa cari aja di internet. Jadi di situ adalah semua data-data skripsi yang dimiliki oleh mahasiswa dari semua jurusan, dari semua fakultas tuh ada di sana. Jadi skripsi mahasiswa yang sudah selesai, yang sudah wisuda itu semua data di sana. Itu juga bisa dijadikan referensi buat teman-teman apa yang sekarang masih melakukan kegiatan penyusunan skripsi. Bisa langsung lihat di sana ya di eprinwalisongo.academy.id. Jadi yang pertama kita bahas adalah kelebihan. Apa sih kelebihan dari perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang ini? Yang pertama, kelebihan dari perpustakaan UIN Wali Songo Semarang ini memiliki banyak sekali fasilitas perpustakaan yang sangat baik. Baik bahan pustakanya, gedungnya, fasilitas-fasilitas perpustakaannya, dan juga perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang ini sekarang itu punya Dropbox dan juga punya alat RFID. Bentar teman-teman, jadi RFID, mesin RFID. Jadi di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang ini udah semi otomatis teman-teman. Teman-teman bisa ngembaliin buku itu secara nggak perlu repot-repot ke naik ke lantai 2, nggak perlu repot-repot buat masuk ke perpustakaan, tapi bisa di bagian bawah di lantai 1, di bagian depan itu ada yang namanya Dropbox. Jadi teman-teman bisa langsung scan kartu perpustakaan teman-teman, lalu teman-teman bisa langsung mengembalikan buku yang teman-teman pinjam tanpa perlu naik ke lantai 2 lagi. Itu. Lalu selanjutnya ada alat peminjaman otomatis atau biasa disebut dengan mesin RFID. Jadi teman-teman itu nggak perlu lagi buat minjem, mengantri, meminjam ke ke bagian mbak-mbak yang jaga di sirkulasi. Tapi teman-teman bisa langsung minjem sendiri di mesin RFID ini. Tuh. Lalu ada juga fasilitas WhatsApp, teman-teman. Teman-teman itu bisa memperpanjang peminjaman buku sendiri lewat akun booth WhatsApp yang dimiliki oleh perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Jadi mau memperpanjang buku doang itu nggak perlu kita capek-capek ke perpustakaan UIN Wali Songo, tapi kita bisa langsung WhatsApp akun UIN Wali Songo Semarang, akun perpustakaan UIN Wali Songo Semarang itu. Jadi udah sangat otomatis banget ya. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Jadi apa aja sih kekurangan dari perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang? Jadi selama saya magang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang saya temukan. Yang pertama itu kurangnya sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perpustakaan mengenai beberapa layanan baru yang ada di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan, ada call center perpustakaan yang berbasis WhatsApp, yang mana tuh berisi menu-menu kayak panjangan buku dan lain sebagainya. Itu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, baik yang mahasiswa baru, mahasiswa lama, itu banyak yang nggak tahu fitur-fitur baru seperti itu. Jadi gimana ya, hal kayak gini kan malah mempersulit mahasiswa. Seharusnya perpustakaan UIN Wali Songo Semarang ini melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Terus yang kedua adalah
jam perpustakaan yang relatif singkat. Jadi jam bukanya perpustakaan UIN Songo Semarang itu cukup singkat teman-teman. Jadi waktu buka perpustakaan yang singkat sehingga menurunkan minat kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Jadi mahasiswa yang mau baca ke perpustakaan itu agak males. Kenapa? Karena baru duduk doang, baru minjem doang, terus minjemnya juga antri juga. Itu jadi males ke perpustakaan karena jamnya terlalu singkat, jam bukanya terlalu bentar. Lalu yang ketiga adalah kurangnya mesin RFID peminjaman yang aktif. Mesin RFID ini ada banyak, ada sekitar berapa ya? Kalau nggak salah di lantai 2 itu ada 3, di lantai 3 itu ada 3. Jadi sekitar 6 mesin RFID. 6 mesin RFID ini yang berfungsi hanya 2, yang aktif itu hanya 2, yang bisa melakukan proses peminjaman itu hanya 2. Itu kekurangannya. Lalu yang ketiga, yang keempat itu sistem denda yang belum optimal. Sistem pembayaran denda yang masih manual itu menyulitkan pustakawan dalam melayani pembayaran denda. Pembayaran denda dilakukan bersamaan dengan kegiatan sirkulasi yang juga digunakan untuk proses pembuatan akun, pengembalian buku yang bermasalah, dan lain-lain. Hal ini cukup menyulitkan dan menghambat proses tersebut, serta mengakibatkan antrian panjang mahasiswa. Jadi teman-teman kalau ada pembayaran denda itu nggak bisa dilakukan secara otomatis atau bisa lewat kayak lewat m-banking atau apa gitu ya. Jadi kan lebih memudahkan. Sedangkan di perpustakaan UIN Songo pembayaran denda itu masih manual, masih harus antri terlebih dahulu. Jadi kurang kurang kondusif lah, kurang optimal seperti itu. Oke, nah ini penampakannya. Ini wujud dari Dropbox yang di sebelah kanan itu Dropbox, yang mana tujuannya digunakan untuk mengembalikan buku secara otomatis, dan yang di sampingnya adalah mesin RFID peminjaman buku otomatis. Jadi teman-teman di sana tuh tinggal scan aja, lalu bisa scan kartu perpustakaannya, lalu scan barcode bukunya. Setelah itu bisa langsung check out buku, check out peminjaman. Nah, bagian terakhir ini bagaimana solusi dari kendala yang bisa diberikan oleh kami sebagai pelaksana magang. Yang pertama itu perlu diadakan sosialisasi dan pendidikan pemakai bagi mahasiswa baru. Agar apa? Agar seluruh mahasiswa itu mengetahui bagaimana mengoperasikan sistem yang disediakan, lalu fasilitas apa aja yang ada di perpustakaan, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi perlunya sosialisasi nih, baik ke mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Yang kedua adalah perpustakaan perlu menambah jam buka untuk menarik minat kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Yang ketiga adalah mengaktifkan semua mesin RFID peminjaman, sehingga tidak mengakibatkan penumpukan kayak antrian panjang peminjaman buku seperti itu. Kalau misalnya mesin RFID-nya itu aktif semua. Yang keempat adalah melakukan pengoptimalan sistem denda dengan mengadakan sistem pembayaran denda secara otomatis. Jadi kayak contohnya tuh bisa pembayaran denda buku tuh bisa dilakukan dengan ShopeePay, bisa dilakukan dengan m-banking dan lain sebagainya. Jadi hal ini kan bisa lebih mempermudah ya, baik itu mempermudah pustakawan, mempermudah pemustaka juga. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini penyampaian laporan magang saya. Tadi terdiri dari latar belakang perpustakaan, fasilitas perpustakaan apa aja, lalu kegiatan apa aja yang dilakukan di perpustakaan, dan kelebihan serta kekurangan, lalu kendala dan bagaimana solusi yang diberikan oleh kami sebagai mahasiswa magang yang di perpustakaan yang magang di Perpustakaan Pusat UIN Songo Semarang. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kepada pegawai-pegawai yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Songo Semarang, yang mana dengan kegiatan magang perpustakaan ini kami bisa menambah berbagai ilmu baru yang kami terima dari pegawai-pegawai
atau pustakawan-pustakawan yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang. Oke, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.